Oke, di pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang PPHN kelas 11 Kurikulum Merdeka di bab 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang subbab A ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau HTAH terhadap integrasi Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, sehingga integrasi nasional baru Indonesia sangat perlu dijaga oleh berbagai hal. Sehingga integrasi nasional Indonesia sangat perlu dijaga oleh berbagai hal yang bisa mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada hakikat, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau HTAH. Pengertian dari HTAH adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ancaman dijelaskan sebagai setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada pula ancaman berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ancaman militer baik senjata maupun non senjata, ancaman non militer yang ketiganya ancaman hibrida atau gabungan antara militer dan non militer. Ada pula ancaman berdasarkan sumbernya. Itu juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ancaman yang berasal dari dalam negeri, yang kedua ancaman yang berasal dari luar negeri. Ada pula ancaman berdasarkan bentuknya, yaitu dibagi menjadi 2, ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Yang kedua, tantangan terhadap integrasi nasional. Pengertian tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Pengertian lain dari tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan dengan wujud yang bisa berbentuk tindakan fisik atau non fisik yang dilakukan baik secara manifest atau terbuka atau laten tersembunyi. Yang pertama ada invasi asing. Pencobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia baik wilayah maupun sumber daya alamnya. Yang kedua, HHN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau HHN yang dilakukan para oknum untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga ada kriminalitas di masyarakat. Kriminalitas dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, kecurigaan terhadap lingkungannya, serta ketidakpercayaan terhadap aparat. Ada pengertian dari hambatan. Menurut KBBI menyebut kata lain dari hambatan adalah sebagai halangan atau rintangan. Secara sederhana, hambatan dapat dipahami sebagai sesuatu hal internal yang menghalangi upaya atau melemahkan usaha untuk mencapai tujuan. Ada pula bentuk hambatan dalam integrasi nasional dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kurangnya apresiasi dan respek terhadap keberagaman budaya. Yang kedua, kurangnya semangat toleransi terhadap keberagaman. Yang ketiga, timbulnya sikap yang individualistis dalam masyarakat. Yang keempat, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Yang keempat, ada gangguan terhadap integrasi nasional. Gangguan merupakan usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi. Gangguan dapat berwujud tindakan fisik atau non fisik. Gangguan dalam gangguan terhadap integrasi nasional juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kesenjangan sosial ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua, berkurangnya sumber daya alam di suatu wilayah.
membuat masyarakat melanggar hukum dan mengambil hak milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya kesadaran terhadap gangguan dari luar masyarakat. Yang keempat, rendahnya rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat. Yang sebab B, ada integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi. Dalam HBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Adapun nasional yang dijelaskan sebagai bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri. Itu meliputi suatu negara. Jadi, integrasi nasional dapat berarti pembauran suatu bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Ada pula syarat integrasi. Syarat integrasi menurut William F. Burn dan Mayer Nimhoff. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Ada pula syarat integrasi menurut Sunyoto Usman. Yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang menjadi rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial dan memiliki cross-cutting affiliation atau berbagai kesatuan sosial, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalties atau loyalitas ganda. Yang ketiga, masyarakat berada di atas ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, ada faktor pendorong dari integrasi sosial. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan faktor sejarah Indonesia. Faktor pendorong yang kedua, itu adanya konsensus nasional yang tercermin yang dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor pendorong yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul dan berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, ada faktor penghambat. Faktor penghambat dari integrasi nasional itu ada 7 jenis, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi lautan. Yang ketiga, adanya ancaman, tantangan, dan angkuhan terhadap kebutuhan nasional, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang keempat, masalah ketimpangan ekonomi antara masyarakat. Yang kelima, masalah sara di dalam masyarakat. Yang keenam, gerakan separatisme. Yang ketujuh, perilaku yang etnosentris atau menganggap budaya atau daerah sendiri paling baik dan merendahkan budaya atau daerah lain. Yang sebab C atau mungkin sebab terakhir dalam bab ini ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan atau ATHG sebenarnya. Bisa kita sebut ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan, atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, tergantung kalian bacanya gimana, terhadap integrasi nasional. Indonesia merupakan negara yang memiliki peran dan posisi penting di dunia. Dari segi geografis, Indonesia memiliki
negara dengan wilayah dan posisi yang strategis dan potensial. Adapun secara sosial budaya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Yang pertama, mengapa posisi Indonesia sangat strategis? Itu terbagi 10 penyebab. Penyebab yang pertama, posisi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Yang penyebab yang kedua, dilewati garis khatulistiwa atau ekuator dan memiliki iklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan penghujan. Yang ketiga, terletak di antara tiga lempeng utama dunia, yakni lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Penyebab yang keempat, terletak di antara dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Yang kelima, terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum-Mediterania atau di wilayah Indonesia bagian barat, dan pegunungan Sirkum-Pasifik di wilayah Indonesia bagian tengah. Yang penyebab keenam, potensi sumber daya alam yang banyak dan beraneka ragam. Penyebab yang ketujuh, memiliki banyak wilayah dengan potensi lahan yang subur. Yang kedelapan, kaya akan sumber daya hayati baik hewani maupun nabati. Yang kesembilan, memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan beragam suku, ras, dan agama, sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Yang ke-10, negara kepulauan atau maritim terbesar di dunia. Ada pula ancaman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Yang pertama, agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain. Bentuk-bentuk dari agresi penggunaan senjata ada dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata. Yang kedua, blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara atau seluruh wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara. Yang keempat, keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata dalam wilayah NKRI yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI. Yang ketujuh, bentuk ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden. Ada pula contoh penyebabnya dibagi menjadi 3, yaitu pelanggaran wilayah darat, itu meliputi pemindahan patok wilayah berbatasan di wilayah Kalimantan oleh Malaysia. Yang kedua, pelanggaran wilayah laut atau kapal nelayan milik Jepang, Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara lainnya pernah tertangkap arena mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia. Yang ketiga, pelanggaran wilayah udara. Pesawat F-18 milik Amerika Serikat pernah terbang di wilayah udara Indonesia tanpa izin. Yang kedua, pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain. Pelanggaran wilayah ini dapat terjadi baik di darat, laut, maupun udara, dan biasanya bersinggungan dengan negara-negara tetangga. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata adalah suatu gerakan bersenjata demi melawan pemerintah yang sah. Yang keempat, sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. Yang kelima, spionase merupakan aktivitas pengumpulan informasi dan data yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan mendapatkan
informasi dan dokumen strategis melalui berbagai cara dan metode. Yang keenam, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri. Yang ketujuh ada ancaman keamanan lautan Indonesia. Itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu pembajakan atau perumpahan. Bagian kedua penyelundupan senjata atau penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Yang ketiga, penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian ikan di laut. Yang ke-8, ada konflik komunal yang terjadi antar kelompok. Masyarakat dapat membahayakan persatuan bangsa. Ancaman disintegrasi. Yang pertama ada ideologi. Ideologi yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila. Ideologi lain yang sejalan dengan nilai dan falsafah Pancasila tidak akan menjadi ancaman bagi bangsa. Namun sebaliknya, ideologi yang bertentangan akan mengancam keutuhan NKRI, contoh komunisme. Yang kedua ada demografi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, tetapi penyebaran penduduknya tidak merata. Hal ini merupakan masalah demografi yang dapat menjadi ancaman. Kondisi tersebut diperburuk dengan sumber daya manusia yang rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat menjadi bagian sebuah ancaman apabila digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum. Sebagai contoh, munculnya cybercrime atau kejahatan dunia maya yang kian marak dengan beragam modus operandinya. Yang keempat, ada faktor alam. Alam dapat memunculkan potensi bencana baik yang murni karena faktor alam maupun akibat campur tangan manusia. Bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, badai, tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang kelima, ada masalah sosial dan budaya. Berbagai masalah sosial budaya menjadi isu utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa di antaranya adalah isu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, tingginya angka pengangguran dan kriminalitas, meningkatnya angka kemiskinan, korupsi, urbanisasi, pencemaran lingkungan, dan penggeseran nilai-nilai budaya. Yang keenam ada politik. Politik mendasarkan diri pada kekuasaan. Permasalahan politik rawan dengan konflik sosial jika bersinggungan dengan perbedaan kepentingan. Hal ini akan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ada ancaman globalisasi. Yang pertama ada ekonomi. Bagi kegiatan ekonomi suatu negara, globalisasi memiliki arti penting karena kegiatan masyarakat dapat terintegrasi ke pasar-pasar global. Hal ini semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang atau kebutuhan tertentu dari luar negara sendirinya. Tetapi kemudahan tersebut dapat menjadi ancaman bagi produksi lokal. Yang kedua ada sosial budaya. Globalisasi bertambah pada kehidupan sosial budaya dari segi sikap, pandangan hidup, bahkan nilai-nilai budaya bangsa. Kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan budaya-budaya dari luar mudah masuk ke Indonesia. Jika budaya luar tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa diadopsi secara mentah-mentah tanpa penyaringan, akan menjadi ancaman bagi nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Ada pula ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Permasalahan ini sering dikaitkan
dan kemajuan di bidang komunikasi, termasuk penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun elektronik. Hal tersebut bertambah terhadap ideologi, agama, budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pengaruh derasnya budaya global negatif menyebabkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa makin memudar. Sekian buat untuk materi PPHN kelas 11 kurikulum merdeka. Sampai di sini sudah bab 4. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.